Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi Spiritual. episode ini dibuat di tanggal 26 Desember 2025. By the time ini rilis, pasti udah lewat, tapi kami tetap mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year bagi yang merayakan. Well, Happy New Year semuanya merayakan sih. Yeah. Tapi ya by the time ini rilis pasti udah lewat. Yep. Dan ini hari yang cerah, Jess, karena kita nggak liburan kemana-mana. Jadi kita gabut, kita bikin konten ini. Yep. Konten ini pun juga akan dibawakan oleh Jesslyn dan Keris. Karena episode kali ini, it's about child. Dan subtopiknya mengenai anak. Ya mungkin pembahasan mengenai child free bagaimana, haruskah memiliki anak, atau kalau kita memiliki anak tuh apa konsekuensi supernatural spiritualnya, dan seterusnya. So, tanpa berlama-lama lagi, inilah episode Anomali bersama Jesslyn dan Keris mengenai anak. Stay tune. Gua nggak akan tahu episode ini akan jadi panjang atau pendek, tapi kalau emang jadi pendek aja, yang penting singkat bermakna, I think itu udah lebih dari cukup. Mengingat ini hari liburan kan. Ini sebenarnya episode ngeflow aja sih. Iya, so langsung aja Jess and Keris, what do you guys want to discuss? Apa yang ingin dibahas? Silahkan. Baiklah, kemarin sebenarnya aku berdiskusi dengan Jesslyn Willy mengenai anak. Jadi kemarin, sebenarnya tidak kemarin banget, beberapa saat yang lalu, Jesslyn sempat mendapatkan penglihatan bahwa mempunyai anak itu ada konsekuensinya tersendiri. Dan ketika mempunyai anak, ternyata memutus cabang untuk ke cabang berikutnya. Lebih tepatnya, seseorang yang sudah menjadi orang tua, dia memutuskan hidup hanya untuk dirinya sendiri. Dia sekarang sudah berjalan di 2 kaki, atau bahkan lebih tepatnya berjalan di 3 atau 4 kaki. Kenapa aku bisa bilang di 3 atau 4 kaki? Ada perjalanan diri sendiri, ada perjalanan bersama pasangan, Yes. dan ada perjalanan bersama dengan anak. Yang keempat siapa? Yang keempat yaitu mertua atau orang tua masing-masing. Wow, tidak kepikiran. Oke. Betul, Willy. Kamu kan sering mendengar bahwa mertua itu bisa menjadi hambatan untuk menantu, dan menantu juga bisa menjadi hambatan untuk mertua. Iya. Jadi itu hal yang tidak bisa dipungkiri. Kalau misalnya ada ungkapan bahwa menikahi seseorang itu juga menikahi orang tuanya atau menikahi keluarganya, itu ada benarnya. Kecuali memang sang anak itu sudah memutus hubungan dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya. Tapi terlebih dari itu, kita akan membahas mengenai anak karena fokus kita di sini utama adalah anak. Orang tua, di sini mungkin banyak orang tua yang menonton, kata Keris. Orang tua akan melihat anak adalah subjek keturunan. Subjek keturunan yang orang tua akan memberikan mereka hal yang sebaik-baiknya. Ya, walaupun beberapa persen, terutama di Indonesia, aku lihat masih banyak orang tua yang menggunakan anak kecil atau anak orang lain untuk dijadikan bahan minta-minta. Oke. Tapi terus terang saja, itu sudah sangat melanggar etika. Ya. Anak itu seharusnya memiliki takdir sendiri. Ketika orang tua terbiasa membawa anak dari kecil untuk meminta-minta, maka itu akan membentuk mindsetnya dari balita sampai dewasa. Damn. Seperti yang namanya muscle memory, Willy. Yes. Otak juga bisa merekam. Ya walaupun, kecuali ya, ini terkecuali. Kecuali diajak minta-mintanya masih sangat, ya masih sangat muda lah. Masih di bawah umur 3 tahun. Ya digendong-gendong Ya, supaya itu, namun setelah 3 tahun sudah menjalani kehidupan yang layak, yaitu mungkin bisa lupa. Tapi kalau masih seterusnya sampai 5 tahun, sampai 7 tahun, atau bahkan sampai belasan tahun, sudah bisa dibilang bisa melenceng dari blueprint. Dan itu adalah 100% tanggung jawab orang yang dewasa. Kenapa, Willy? Setelah listrik nyala, kan nggak ada kubu kiri yang iseng kan. Baru hari ini ada lagi, Keris. Tadi ada yang ketawa kencang banget, Keris. Biasalah para iblis. Mereka merasa
menang dan merasa senang, kayak mereka mentertawakannya. Itulah kebodohan manusia. Tapi ya udah terjadi, gimana Keris? Karena kerakusan dan kemalasan, Willy. Tentu saja. Ketawanya distracting sih, ketawa iblisnya tuh. Lanjut Keris, sorry. Oh, biarkan saja, Willy. Mereka tidak akan bisa ngapa-ngapain juga, kata Ya, Keris. oke. Baiklah, kita kesampingkan dulu dengan orang tua yang tidak bertanggung jawab itu. Oke. Selanjutnya, bagaimana kalau ini adalah orang tua yang memang dari keluarga yang baik-baik? Tergantung dari bagaimana mendidik sang anak. Jika orang tua tersebut mendidik dengan cara melepasnya dan kurang tanggung jawab, maka itu yang akan terjadi seperti kasusnya. Aku mungkin akan memberi ruang untuk Jesslyn bercerita. Oke guys, jadi sebelumnya kemarin tuh aku lagi di fitting room. Ini baru kemarin banget kejadian. Terus aku lagi ganti baju, tiba-tiba ada anak cowok buka tirai, terus ngeliat. Ya untungnya aku masih pakai baju sih, tapi ya bagian bawahnya Anaknya aku umur nggak pakai. Anaknya 7 tahun. Udah agak gede sih itu Ya, sih. udah gede sih. Terus mamanya yang nggak gimana-gimana, dia kayaknya suruh entah itu orang tuanya, entah itu ART-nya, aku nggak tahu, nggak lihat juga. Ya udah bawa keluar, tapi nggak ada minta maaf. Lo respon kamu ketika langsung dibuka gitu sama anak 7 Aku tahun, marah. kamu apa? Aku marah. Aku ngerasa gini loh. Oke, itu anak-anak. Mungkin di sini banyak yang berpikir itu kan cuman anak-anak, jangan kayak gitu loh. Cuman anak-anak, tapi kalau misalnya dibiarin, itu bisa terjadi mindset sampai dewasa, iya gak sih? Cuman kayak gitu doang, ngintip gak apa-apa, kayak gitu. Respon aku langsung kayak, lagi ada orang, aku bilang, gak sopan, aku gituin. Terus Ya udah, tapi kan aku gak bisa keluar, aku lagi si gak anak pakai sarung. gimana? Nangis atau gimana? Enggak. Ini dia cowok atau langsung. cewek sih anak? Anaknya Cowok ya? Terus, Anaknya cowok dan di fitting room cewek. oke, terus apa? Dia nangis atau? Enggak ada nangis, dia cuman udah ditanteng aja, dibawa gitu sama orang tuanya. Ya. Sama Neni. nggak tahu sama neni, nggak tahu sama orang tua. Pokoknya Kamu mamanya, kerasa ada yang tangan iya, yang bawa. ada tangan yang bawa. Pokoknya mamanya lagi di fitting room juga. Oh, dia nyari mamanya kali ya? Nggak tahu. Tapi Tetep kenapa sih, diajak ke sana? Tetap sih, nggak boleh sih. Mau apapun caranya nggak bisa sih kayak gitu sih, nggak bisa dibenarkan. Kalau dari sini, sorry aku potong. Iya, silakan kau. Aku bilang ini salah mamanya 100%. Nggak ada istilah salah anaknya 5%. Nggak, ini salah mamanya. Jelas ini salah mamanya. Betul. Harusnya mamanya tahu kayak tuh anak nggak bisa diucul. Ataupun kalau mau diucul ya Ucul apa sih kau? dilepas gitu loh. Oh, Ataupun kalau mau dilepas ya cari cara lah supaya ada orang gimana supaya nemenin anaknya pakai neni. Atau kalaupun ada neni ya lu bilang ke neninya bawa sini. Atau kalau nggak mau anaknya dilepas gini-gini takut diculik ya lu jangan buat anak. ya. Dan Ujung-ujungnya ke situ punchline-nya kan. betul. Iya. Dan ini juga sering terjadi, Kawil, di WC umum. Itu juga sama, anak laki-laki dibawa sama mamanya suka ngintipin orang lagi pipis. Sering tuh kejadian. Itu sih lebih lain lagi ya. Serius, itu ciluk ba gitu. Oh, bukan ngintip, maunya mau ngagetin. Aku ceritanya lagi positive thinking mode ini. Tapi sama orang tuanya kayak ya udah, itu anak-anak paling cuman udah yuk nggak boleh gitu, cuma gitu doang. Gila, kalau itu anak aku langsung marahin sih. Di WC cewek ini. Di WC Oh, cewek. tapi cewek sama cewek yang ciluk banyak atau gimana? Cowok, anaknya cowok. Aduh. Andai Anaknya kata aku bisa cowok. kasih lihat Grim Reaper ke mereka sih ya. Anaknya cowok, Kawil. Iya. Tapi untungnya waktu itu aku udah pakai celana. Oke, apalagi? Sering tuh mama-mama kan, maksudnya bawa anak cowok ke WC umum. Nggak tahu itu sebenarnya boleh nggak sih? Sebenarnya boleh nggak sih? Gray area sih. Yang tidak boleh tuh adalah ketika lu ngintip, lu ciluk bak sampai ke atas gitu. Berarti kan niatnya udah jelek. Itu dari atas. Nggak ke atas, dari bawah, dari kolong. Ya tetap aja udah jelek lah niatnya lah. Iya. Dan sekali lagi aku ngerasa itu 100% salah orang tuanya. Yes. Pokoknya kalau anak di bawah 10 tahun, katakanlah di bawah 7 tahun deh, anaknya bertingkah, itu udah 99% udah pasti salah orang tuanya. Gua nggak peduli lo mau ngomong apa, itu salah lu, salah orang tuanya, pastilah. Betul sih. Karena aku ngeliat banget tiap hari orang-orang yang cuma bisa bikin anak brojol, sorry ya, jangan tersinggung. Tapi banyak kan yang udah nggak pakai kontrasepsi, brojol, tiap tahun punya anak satu, tapi daya beli mepet gitu kan. Terus anaknya dicul-culin di jalan gitu. Itu kan bangsat, men, itu kan. Itu bangsat sih, karena itu merugikan orang lain. Gini, Kawil, Dididik enggak, dibiarin iya. Terus ujung-ujungnya nyari uang, ya suruh yang minta-minta. Iya. Tadi yang kita bahas kan, akibatnya jadi
mentalnya terbawa sampai tua jadi minta-minta lagi. Gitulah. Gini Kak Will, masalahnya banyak orang tua yang berpikir, oh nggak apa-apa, anak kan ada rezekinya sendiri. Ya nggak Itu begitu. mindset tolol dari mana? Nah itu aku setuju, itu mindset tolol. Dan itu sialnya terjadi bahkan di kota besar sekalipun. Sebenarnya hal seperti ini sih mungkin aku percaya Anovers sih udah pada tahu ya. Karena kan Anovers adalah penonton-penonton yang kami percaya bukan ecek-ecek. Tapi emang ada aja kelompok orang yang mesti dicedukin kepalanya di lu tuh bodoh, sadar dong gitu. Ada orang-orang kayak gitu tuh ada. Anyway, itu mengenai kekesalan kita terhadap manusia-manusia bodoh. Nah sekarang mengenai anak, adik mau dilanjutin gak? Begini Willy, kadang mereka tidak harus bodoh, tapi mereka adalah orang-orang yang cuek. Oke, cuek. Terus? Dan bebal dan tidak mau diomongin. Kamu benar Willy, kata Keris. Mengenai rezeki dari sang anak. Iya, anak, ya tidak harus anak, orang dewasa, semua manusia itu memiliki rezekinya masing-masing. Tapi seorang anak bertumbuh itu juga membutuhkan rezeki dari orang tuanya. Nah, rezeki dari orang dewasa yang membesarkannya. yes. Kalaupun bukan orang tuanya, bahkan panti asuhan pun itu membutuhkan dana untuk membesarkan mereka. Tuh. Pada faktanya, rezeki sang anak belum terbuka pada saat itu. Absolutely. Terus kata Bizerot, tuh kan Keris, kamu pun juga kehabisan kata-kata kan sama orang bodoh. kata Bizerot. Bagaimana ya Bizerot? Iya, aku tahu mereka bodoh, tapi aku tidak ingin menekankan ke arah sana. Aku hanya ingin memberitahu bahwa orang tua ini harus sadar bahwa memiliki anak tidak semerta-merta hanya melahirkan, sesudah itu lepas tangan dengan berdalih anak memiliki rezeki masing-masing, kata Keris. Tadi kamu yang cerita, sekarang aku yang cerita dikit. Ya silakan Kak Will. Our cameraman, my helper, ya kan? Ya Bill, nggak apa-apa ya Bill ya, cerita tentang kamu ya Bill ya. Jadi dia itu Anovers, dia dari Bogor. Gua nggak mau sebut daerahnya mana. Ya tentu saja lah sebagai employee dan employer itu kan tiap lebaran atau tiap bulan tertentu dia pengen pulang Anovers ya. Gue kasih izin pulang. Tapi tiap kali pulang selalu yang ditagih omongannya sama orang-orang di kampungnya apa? Kapan nikahnya? Nanti setelah nikah kok belum punya anak? Soalnya kalau belum punya anak dianggap nggak bisa punya anak, mandul diomongin ya Bill ya. Ya that kind of thing. Dan ini menyedihkan sih Anovers. Dan gue sengaja ngasih tahu ke Bila berkali-kali bahwa kamu nggak perlu punya anak dulu. Kayak yang penting adalah cari dulu untuk value dan kebahagiaan kamu apa. Ntar tuh lihat tuh Bill, aku bilang gitu ke Bila, lihat tuh orang-orang yang kerja di samping sana. Dia maksain udah nikah, punya anak, terus akibatnya jadi apa nih hidupnya sekarang? Susah banget ya, karena dipaksa cuma ngikutin arahan orang tua, arahan orang kampung. Terus aku juga bilang kalau kamu misalnya nggak mau balik dan pengen tetap berkarya di kota, udah di sini aja, ngapain pulang? Aku pasti dimusuhin sama orang kampung sih. But that's the reality teman-teman. Yang nonton ini kan pasti beraneka ragam. Ada yang dari kampung, ada yang dari kota, ada yang dari pedalaman ya. Tapi ya we have to say what we have to say. Karena inilah reality gitu loh. Tapi bagi orang kampung itu adalah juga realita loh Willy. Jangan salah. Aku gak bilang kebenaran, reality gitu. Sebentar Willy. Yeah. Tapi untuk orang kampung itu adalah sebuah realita juga Willy. Memang. Bahwa menikah itu adalah lonjakan seperti orang kota gitu. Maksudnya itu adalah lonjakan kehidupan. Kalau kalian kan lebih mengejar misalnya karir. Tapi kalau orang kampung ketika menikah itu sudah masuk ke chapter selanjutnya. Walaupun mirip teman-teman dengan orang kota sekalipun, menikah adalah chapter selanjutnya. Namun bagi mereka menikah itu adalah realita. Realita yang harus dijalankan setiap orang. Realita bahwa kamu telah dewasa, bahwa kamu telah menjadi manusia, telah menjadi orang yang sudah dapat bertanggung jawab. Padahal bertanggung jawab atas diri sendiri itu jauh lebih mulia daripada orang tua yang memiliki anak tapi tidak dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan anaknya. Udah Keris? Iya Willy, nanti aku akan tambahkan lagi. Jadi Anovers tadi Inner Circle ada yang nanya,
Keris mau nanya dong, kan ada juga orang tua yang bilang, aku sudah membesarkan anak dengan baik, kalau anakku turn out to be menjadi orang geblek, itu karena lingkungannya dong. Itu gimana Keris? Itu pertanyaannya. Sebenarnya ada banyak faktor, Willy. Ada juga yang memang dari pengaruh lingkungan, karena sang anak itu memang ingin membuktikan dirinya sendiri melalui pergaulan yang salah. Itu dapat terjadi dan tidak mendengarkan orang tuanya. Namun di sini juga menjadi tanggung jawab orang tuanya. Sayangnya seperti itu. Walaupun itu adalah pilihan sang anak, tapi tetap menjadi beban yang harus dipikul oleh orang tuanya. Dan masalahnya ketika orang tua tersebut sudah oke, aku sudah mau punya anak, aku akan melahirkan dia, aku akan mendidik dia, itu semua sudah tercatat, Willy. Masalah orang tua tersebut bisa membalikan anaknya ke jalan yang benar, itu juga adalah tanggung jawab. Tanggung jawabnya bukan hanya soal materi, tapi sifat sang anak yang bahkan terpengaruh oleh lingkungan pun. Itu juga menjadi tanggung jawab dari sang anak, tapi juga menjadi tanggung jawab bagi orang tua. Lantas pertanyaannya, bagaimana cara membalikan sang anak menjadi orang yang lebih baik lagi? Jawabannya adalah harus terus mencoba. Orang tuanya harus terus mencoba sampai akhir hayatnya. Kalau orang tuanya sudah meninggal dan anak masih tidak berubah juga, tapi orang tuanya sudah mencoba, itu juga dicatat oleh kubu kanan, Willy. Dan orang tua at least sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dari situ, ketika orang tua umurnya sudah selesai, maka full tanggung jawab menjadi di pihak anak. Jadi meskipun begitu, meskipun itu adalah juga tanggung jawab orang tua, walaupun anaknya terkena pengaruh dari luar, tetap kubu kanan memiliki perhitungan yang adil, Willy. Itu don't you think, Keris, agak mirip dengan konsep seperti HB? Anak didiknya udah keluar jalur nggak karu-karuan, ya HB-nya tetap bekerja tanpa henti. Betul, Willy. Untuk menggiring dia ke jalan yang benar. Betul, tapi kan tenang saja, usaha juga kan dilihat. Bukan dengan membenci anak tersebut, memaki-maki anak tersebut, yang semakin menambahkan luka hati terhadap anak tersebut. Tapi Willy, aku pribadi ya, sekarang aku berbicara mengenai aku pribadi sebagai Keris. Aku sebenarnya tidak terlalu setuju oleh orang tua yang tidak ingin memarahi anaknya sama sekali. Pendapat? Bagiku sampai tahap tertentu harus dimarahi ketika sudah keterlaluan, tapi jangan tiap kali. Memarahinya jangan menyakiti hati sang anak. Apalagi kalau berkata bahwa aku menyesal melahirkanmu. Oh, itu red flag, Willy, kata Keris. Itu tidak boleh disebutkan. Itu langsung merubah checkpoint di hari itu juga. Anak langsung mengingat betul, itu langsung merubah checkpoint, Willy. Oh oke, I didn't know this. Aku nggak tahu kalau yang ini. Merubah checkpoint. Ingat kata-kata yang aku sebutkan tadi, Willy. Di menit awal-awal, kata Keris. Ketika sudah memutuskan mempunyai anak, tanggung jawab menjadi terpecah. Tidak hanya tanggung jawab terhadap dirimu sendiri lagi, tapi juga tanggung jawab terhadap anak, ya, dan keluarga mertua, seperti itu. Ucapan orang tua, anak, itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya orang tua. Ucapan bisa membelokkan anak menjadi seseorang yang menjadi manusia seutuhnya, atau menjadi sampah yang hancur, berkeping-keping, kata Keris. Speechless. Sebaliknya, ketika memarahi anak, kan mama sudah bilangin, ini misalnya, kan mama sudah bilang ke kamu jangan melakukan itu. Nah, ketika berkata jangan, kamu juga harus berkata alasannya, kata Keris. Jangan menjadi orang tua yang hanya ingin menyuruh anak untuk mendengarkan, tapi tidak menyertakan alasannya. Pada zaman baby boomers, Willy, ini sering aku dengar. Dilarang bertanya.
Pokoknya kalau mama suruh A, kamu harus mengikuti A. Itu salah besar, Willy. Itu akan menumpulkan kecerdasan sang anak. Itu akan berhenti membuat anak berpikir kritis. Dan itu akan membuat anak lebih sulit untuk bertumbuh. Mereka yang kritis akan berpindah, tidak terlalu ingin dekat orang tuanya. Mereka menutup diri seperti putri malu. Dan mereka akan mengejar atau mencari tahu jawaban di luar dari konteks keluarga. Di situ, anak-anak yang dibesarkan dengan cara seperti itu, yang tadi tidak boleh bertanya sedikit pun, mereka akan mencari itu di luar. Syukur-syukur kalau yang di luar bisa menjadi mentor yang baik bagi mereka. Tapi kalau ternyata tidak bisa, Bubar. sudah. Thank you, Carrie, sudah dibantu. Oke. Itu Oke. tadi ada Grim Reaper kayak agak nggak ngefilter, tapi ya sudahlah, aku sampaikan saja. Grim Reaper bilang, makanya generasi baby boomers agak stuck kan. Nggak semua ya, nggak semua. Tapi banyak dari generasi baby boomers yang stuck pemikirannya. Karena mereka yaitu, kata Grim Reaper, mereka lah salah satu pelopor istilah kayak anak dilarang bertanya, orang tua pasti benar. Itu tuh Asian style baby boomers. Tapi Billy, jangan salah. Yang terlalu memanjakan anak, ujung-ujungnya juga salah juga. Yes. Karena anak-anak itu jadi kehilangan arah. Mereka tidak diasah dari kecil. Dan mereka berpikir bahwa dunia luar itu sama lembeknya dengan orang tua mereka. Bahwa orang luar itu harus memperlakukan aku dengan sangat baik, seperti my family. Ya, memang sebaiknya, seharusnya orang di luar kita juga memperlakukan kita secara baik. Tapi kan ingat, bumi itu adalah sekolah. Tidak semua orang memperlakukan kamu dengan baik. Akhirnya muncullah masalah penyakit mental. Sayang sih, aku dan my anak itu agak terpisah. Jadi aku gak bisa terapin sistem pendidikan aku. Tapi sebelum aku dan my ex itu berpisah gitu, memang banyak ketidaksetujuan atau kesenjangan cara pendidikan sih. Tapi aku tipe yang keras pada waktunya, lembut pada waktunya. Dan aku sangat menjunjung empati. Empati itu definisinya apa sih, Anovers? Aku ternyata memformulasikan, ini teori aku sendiri ya. Empati definisinya macam-macam di Google. Tapi as simple as, kalau lu gak mau digituin, jangan gituin orang. Aku ngerasa kayaknya itu the most basic dan yang paling dibutuhkan manusia di peradaban modern ini. Dan itu berlaku pada setiap aspek. Ya basically empati itu adalah kalau lu gak mau digituin, jangan gituin orang. Dan aku pengen nerapin itu ke berbagai konteks. Cuma banyak manusia zaman sekarang sudah tidak mempraktekkan itu lagi dari orang tua ke anaknya. Ya itu kan kamu soal diintip ya. Kalau aku soal di mall juga ada anak buang sampah sembarangan. Memang gak mengganggu aku sih, tapi itu mengganggu idealisme aku gitu loh. Dia buang sampah padahal dia berusaha buang ke sampah. Udah benar buang ke sampah tapi gak masuk. Oh. Nah dia ngelihat, ya gak masuk. Tapi dia gak mengambil itu untuk dimasukin lagi. Kayak usahanya mentalnya tempe cuma sampai situ. Udah terus dia keluar. Dia pergi cewek. Dan kayaknya bapaknya lihat the whole thing. Terus. Aku merhatiin aja kan. Dan ini kejadiannya di Lipo Mall Puri. Oh. Aku merhatiin bapaknya juga nggak negor, nggak apa. Aku ngeliat, oh berarti emang didikannya udah salah ini. Karena bapaknya nggak ngerti. Kalau aku jadi bapaknya, Harus sampai masuk. nah itu harus sampai masuk. Kalau anaknya marah gini, baru kayak, kamu pengen nggak kalau kamar kamu banyak sampah gitu? Mesti digituin. Kalau nggak pengen juga, ya udah terpaksa pakai cara yang bukan marah tapi tegas. Misalnya tiba-tiba di rumah dia banyak sampah, sampahnya ulah dia sendiri juga misalnya. Mungkin dia nggak buang sampah plastik lah atau apa, tapi ditaruh di kamarnya semua. Coba pengen tahu, taste her own medicines. Aku pengen banget nerapin cara pendidikan taste your own medicine, tapi bukan yang merugikan sampai nyawa ataupun gimana. Itu harus, men. Itu kan juga yang kau ingin terapkan kan sampahnya si anak sendiri gitu kan. Betul, maksudnya. iya. Dan itu yang sampah dia sendiri kok. Aku pernah juga di Lipo Mall Puri juga. Ini waktu masih sama my ex-wife dulu. Anak aku itu kayaknya tantrum. Dan aku udah riset juga mengenai tantrum tuh gimana cara ngadepinnya. Pertama harus diomongin dulu pelan-pelan kayak, nak, kalau mau begini nggak bisa begini. Kayaknya anakku waktu itu tantrumnya minta sesuatu, aku udah lupa gitu kan.
dikasih pengertian gini-gini, nggak ngefek. Kalau orang lain udah malu, udah kayak ya udah diturutin, cup kasihan, malu diliatin orang, teriak-teriak. Kamu tahu apa yang aku lakukan? Aku biarin nangis di depan. Kalau di Lipo Mall itu yang di bawah tuh yang krips itu Guardian atau Watson ya. Iya, Apa depan Auntie Annie yang bawah lantai Iya. LG kan. Aku biarin nangis, aku masih ada videonya. Dan ketika aku biarin nangis gitu, itu main mental game. Aku bukannya ninggalin, itu aku goblok namanya. Kalau aku tinggalin anakku dicuri, itu ya salah aku dong. Betul. Aku tinggalin di posisi laptop itu aku ngeliatin cuma dari jarak 3 meter gini. My ex-wife udah kayak, aduh jangan gitu. Enggak, aku bilang. Kan udah dikasih paham, biarin aja. Nangis guling-gulingan. Nah aku berantem sama my ex mertua itu karena dia gak suka anak dikituin. Enggak, aku bilang gitu. Akhirnya apa? My daughter sekarang menjadi orang yang nggak minta-minta. Sorry ya, bahasa gampangnya nggak kayak tai tukang minta-minta gitu, enggak. Karena aku kebiasa ngedidik gitu sebelum berpisah. Even setahun, my daughter itu kan ngedot. Copot aja udah di hari ke-366. Nangisnya cuma sehari. Di hari kedua di tahun baru, nggak nangis lagi tuh. Tapi banyak yang nggak setuju sama cara pendidikan aku ini. Dan yang nonton ini pun juga seharusnya orang-orang tuanya juga sadar mengenai cara didik anak tuh memang nggak gampang. Tapi kalau nggak diusahakan, nggak dimulai, lu orang tua di sana, lu bersumbangsi dalam merusak keutuhan bangsa sih. Aku ingatkan sekali lagi, ini ketiga kalinya aku mengingatkan bahwa ketika mempunyai anak, jalan sudah bercabang. Jalan terhadap diri sendiri ya bukannya sudah tidak bertemu dengan diri sendiri lagi ya, tapi sudah bercabang, kata Keris. Yaitu tanggung jawab menjadi ke diri sendiri, anak dan keluarga. Tapi memang tidak bisa dipungkiri realitinya, Keris, sekarang ini banyak sekali, bahkan mungkin cukup banyak jumlah orang-orang yang baik orang tua ataupun anaknya SDM-nya tuh kurang. Ya itulah jumlahnya. Karena mereka hanya fokus di satu kutipan ayat Willy. Apa itu? Beranak cuculah. Seperti itu. Mereka ini sebenarnya terus terang saja sudah ada statistiknya di kami para HB, khususnya untuk negara Indonesia, kata Keris. Mereka bilang, oh ya karena ajaran agama harus memiliki keturunan, seperti itu. Alergi banget, kayak harus memiliki keturunan sama ajaran agama tuh. Boleh gak sih dihapus dari muka bumi itu tuh, doktrin itu tuh menyebalkan asli. Begini Willy, saat itu doktrin tersebut dibuat untuk supaya membangun negara. Dengan banyaknya keturunan, orang-orang pada zaman dahulu percaya bahwa semakin banyak rakyat apabila bersatu, semakin kuat pertahanan negara. Tapi kan berarti gak ada hubungannya dengan agama, Keris. Tapi kan zaman dahulu agama dibuat menjadi politik, Willy. Berarti ujung-ujungnya politik, bukan agama dong. Itu bisa disimpulkan sendiri, kata Keris. Iya, simpulkan sendiri ya, no first ya. Oke, lanjut. Tapi kalau itu diterapkan sekarang rasanya kurang tepat. Karena bayangkan saja, tidak usah jauh-jauh. Zaman dahulu belum ada mobil. Zaman sekarang sudah teknologinya semakin canggih, sudah ada mobil. Masa Tuhan tidak fleksibel? Ya, betul. Zaman dahulu belum kepenuhan orang. Tanah kosong masih di mana-mana. Zaman sekarang sudah kepenuhan orang. Masa ada yang tidak boleh untuk tidak memiliki anak? Setuju. Tuhan pun juga fleksibel, Willy. Kalau Tuhan tidak fleksibel, Tuhan akan membuang orang-orang yang tidak beragama. Ini kalau konteksnya beragama ya, Willy. Tuhan akan membuang orang-orang tidak beragama langsung ke neraka. Tapi kan konteksnya tidak seperti itu. Iya, even para koruptor aja belum masuk neraka selama mereka masih hidup. Itu aja menunjukkan kefleksibilitasan Tuhan sebenarnya. Tuhan masih memberi mereka umur yang panjang agar mereka bisa bertobat. Itu saja sudah suatu fleksibilitas tersendiri. Ini aku mau ngomong ke kamu, Jess. Ini kita agak nyebrang sedikit ke benernya ini yang udah bisa dicari di mana-mana ya videonya, dan udah dikemas dalam berbagai packaging, di remake ulang. Ini memang ada hubungannya dengan Islam. Sebenarnya ini cuma video remake dan bisa dicari di YouTube manapun. Ceritanya ada sopir taksi. Kamu pernah nonton nggak ini video ini? Oke, belum.
Sopir taksi itu mengambil penumpang perempuan muslim dengan kerudung yang pakai ini cadar ya namanya. Cadar, iya. Nah, pertama-tama sopir taksinya lagi nyetir, terus dia mungkin ngeliat GPS. Jangan lihat GPS, sesat itu, nggak ada gitu di zaman Nabi katanya. Oh oke. Gitu. Terus nggak lama kemudian sopir taksinya mau nyetel musik. Musik itu haram gitu, tidak ada di zaman Nabi gitu. Oke, kata sopir taksinya. Terus apa lagi gitu kan? Sampai titik sopir taksinya bilang gini, Ibu maaf mau nanya, zaman dahulu ada taksi nggak gitu? Nggak ada itu, apa itu? Adanya onta. Oh kalau gitu lu keluar gitu. Ini sudah dikemas di berbagai video. Kamu nggak tahu video ini? Kayaknya aku tahu deh. Maksudnya kayak pernah denger tapi konteksnya beda gitu kayaknya. Tapi mirip. Artinya apa? Artinya ya ada mobil, tapi waktu itu konteksnya mobil. Sama konsepnya, cuma mungkin packagingnya beda, aktornya beda, dan settingsnya beda. Betul. Gitu kan. Artinya apa? Artinya ya I do believe bahwa zaman berubah, fleksibilitas berubah, dan nah ini pernyataan dari gua, dari Anomali, lu gak bisa maksain kebenaran agama di setiap zaman sesuai apa yang udah pernah tertulis. You cannot. Ya orang terserah mau cancel gua atau gimana, tapi itu pernyataan bold dari aku. Sekali lagi, you gak bisa memaksakan kebenaran agama di satu zaman tertentu, dipercaya itu kebenarannya forever sampai bumi kiamat. You cannot. Tidak bisa, Willy. Yes, thank you Keris. Ya seperti misalnya sekarang aku bahas ke Alkitab. Alkitab kan ada firman-firman tertentu yang mungkin udah gak relevan lagi dengan zaman sekarang. Ini correct me if I'm wrong, tapi kalau misalnya Yesus berkata, berikanlah yang menjadi jatah kaisar apa yang milik kaisar. Kira-kira begitu tuh, aku lupa di bagian mana. Nah kalau mau plek ketuplek, orang Kristen bilang kan, itu bisa disesuaikan lah. Maksudnya kayak, artinya kalau zaman sekarang gak ada kaisar, sistem pemerintahan kita kan republik kan, bukan kekaisaran kan. Presiden. Jadi artinya presiden dan para penguasa, berilah hak para penguasa, berilah hak rakyat gitu kan. Yang aku pengen ngomong, loh kalau lu terbuka dengan fleksibilitas interpretation, itu kan interpretation yang fleksibel, bener gak? Kan dibilangnya hak kaisar, kita bukan kaisar. Kalau kita mau plek ketuplek niru, bisa nggak bisa Indonesia nggak ada kaisar, tunggu sampai kaisar, tunggu aja sampai sistemnya berubah negaranya, kan nggak mungkin kan? Nah balik lagi, kalau lu ada terbuka dengan fleksibilitas interpretation, nggak menutup kemungkinan ada fleksibilitas mengenai apa yang dianggap lebih benar dong, apa yang dianggap jangan kata lebih benar, lebih relevan. Nah sayangnya banyak kaum fanatik agama, ya kayak contoh taksi tadi, memaksakan kebenaran pada zaman itu di sopir taksi yang sekarang pakai kendaraan, bukan pakai onta. Ini yang sopir taksinya cewek juga bukan sih? Macam-macam ya. Kalau aku waktu itu ngelihatnya tuh dia dijemput di airport. Terus jadi ini cewek sama cewek. Itu kalau itu sopir taksinya cowok ya? Iya, cowok. Oh iya, berarti udah dikemas berbagai video. Karena itu emang kena ke hati masyarakat. Kok lu bisa-bisanya memaksakan kayak haram nih ada mobil, haram ada musik, haram. Terus lu ngapain naik taksi gitu kan? Iya betul. Gitu. Gimana kalau sekarang kita bahas mengenai child free, Keris? Tadi sempat disinggung-singgung tuh. Gimana, Keris? Oke. Kalau kita membahas child free berarti sudah mengarah ke hampir penutupan, Willy. It's alright. Karena mungkin ada beberapa pertanyaan dari Inner Circle yang mungkin kita akan coba bahas lagi nanti. Bagaimana kalau kita mulai dari pertanyaan dulu, kata Keris? Oke. Tadi Inner Circle ada mau nanya apa? Karena kalau aku menyatakan langsung takutnya terlalu singkat, kata Keris. Duh, GR dari tadi dedes terus, aku sampaikan dulu ya Keris. Sampaikan saja, Willy. Jadi ini kaitannya dengan pertanyaan Inner Circle yang kalau gue orang tuanya udah berusaha yang benar, anak gue jadi begini, jadi geblek karena lingkungan gitu kan. Kan Keris sudah jelasin panjang lebar tuh faktor ini. GR bilang, Willy, kamu harus berkata, jangan lupa ada satu faktor lagi, yaitu energi kolektif orang-orang di area situ. Ya betul, Willy, lingkungan sangat berpengaruh. Tapi kata Grim Reaper, it's okay, kamu ngomong ini mungkin gak terlalu relevan bagi beberapa orang, tapi bagi jiwa yang advance itu relevan. Karena untuk mendobrak level awal adalah untuk memintarkan diri. Ini aku udah combine nih. Level berikutnya menjadi supaya kita tidak menjadi geblek. Tapi level yang berikutnya lagi, kata Grim Reaper, itu mendobrak kayak horden atau energi spiritual atau supernatural, yang itu yang paling susah. Itu energi kolektif sosial. Mungkin contoh sederhananya, 9 teman kita ngerokok, kita orang ke-10 yang gak ngerokok.
kita akan pressure untuk ikutan ngerokok kan. Itu maksudnya. Tapi lebih dari itu, kata Grim Reaper. Hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan energi kolektif itu. Dan harus ngedobrak itu supaya, gini maksudku adik, kata Grim Reaper. Sekali kalian mendobrak itu, akan lebih susah untuk kalian terdrag down lagi ke energi yang dense, yang bawah. Oh gitu, oke Grim Reaper. Kalau aku boleh menjelaskan dalam bahasa manusia, Willy. Jadi maksudnya kira-kira seperti ini, teman-teman. Jika misalnya di keluarga kamu itu sangat toksik, kata Keris. Lalu kamu tidak ingin terjerat terus-terusan atau berhubungan di dalam keluarga yang toksik itu. Dan sampai tahap tertentu kamu tegas terhadap dirimu sendiri, baiklah mulai saat ini aku akan keluar untuk menjadi seorang manusia yang dapat mengandalkan diri sendiri dan ke arah yang lebih baik. Dalam arti mencukupi diri sendiri. Tapi konteksnya bukan ke arah yang tidak-tidak ya, kata Keris. Kalau misalnya ujung-ujungnya keluar dari keluarga, lalu ujung-ujungnya menggunakan narkoba, itu tidak baik juga, kata Keris. Tapi maksudku di sini adalah mereka mandiri dan mengerti betul akan value dirinya. Bagaimana tanggapan Grim Reaper, Willy? Dia cuma gini doang. Dia cuma gini doang. Iya. Dari kanan sini kan? Iya, dia dari cuma kanan, gini betul. doang gitu. Oke. Aku baru-baru ini lihat ya, dan ini di Instagram. Aku nggak tahu nama akunnya siapa. Ini kayaknya kamu yang ngasih deh. Yang perempuan bercadar tapi dia melihara berbagai binatang. Iya, itu kamu yang ngasih kan? Itu aku yang kasih. Iya. Jadi first gue baru ngelihat akun Instagram. Dia kayaknya waktu itu bernazar atau gimana sih? Akibatnya dia dapat sepetak tanah, tapi dia ngerasa kayak ini hasil jawaban doaku terhadap Tuhan. Jadi alih-alih tanahnya itu dipakai buat bersenang-senang, dia seperti memberikan kembali kepada Tuhan dalam bentuk mensedekahkan tanahnya itu untuk dibudidayakan, menampung binatang-binatang, hewan-hewan terlantar. Terutama anjing. Terutama dogi-dogi, iya. Dan itu dia perempuan Muslim dan dia bercadar. Dan dia bilang saya sudah dihujat sana sini, dibilang kafir sana sini, saya tidak peduli gitu. Nanti deh kalau kami ada linknya kami kasih tahu. Kami tidak terafiliasi dengan orang itu, cuma kisah itu benar-benar menyentuh hati dan itu contoh bagaimana orang yang mendobrak energi kolektif itu untuk menjadi value dirinya sendiri. Untuk menemukan value-nya luar biasa itu. Luar biasa. Sekali lagi ke arah positif ya teman-teman, kata Keris. Oke, tadi mau nanya apa? Ciolip? Ya silakan. Keris izin bertanya. Ini adalah percabangan dari hasil perbuatan satu orang berakibat ke anaknya juga. Ini pertanyaan sederhana. Misalnya seorang ibu atau bapak, mereka itu mendidik anaknya sampai pada titik toksik, dan untungnya anaknya itu tahu orang tuanya toksik, dan walaupun orang tuanya itu salah, dia masih bisa memilah bahwa sejajarnya mereka masih orang tuaku, tapi saya sudah memutuskan hubungan dengan mereka dan saya akan keluar dari mereka. Tapi anak ini dalam konteks sudah dewasa dan sudah bisa mencari duit sendiri, tapi dia tidak mau hubungan apapun lagi. Pertanyaanku cuma satu, anak ini sudah memutuskan hubungan dengan orang tua, tapi hubungan darah nggak bisa diputus begitu saja. Tapi di satu sisi orang tuanya ini juga salah, tapi mereka tidak mau mengakui dan sudah menganggap bahwa kamu sudah sebesar ini, saya pelihara, seharusnya kamu berterima kasih pada aku. Lalu anak ini memutuskan untuk, harusnya dia bisa menjadi seorang tua yang bagus, dia bisa membina keluarga, tapi dia memilih enggak, saya akan hidup sendirian, saya sudah cukup melihat contoh orang tuaku. Pertanyaannya adalah, hitungan kebukanan lebih berat di mana? Karena dua-duanya sama salah, tidak ada manusia yang sempurna. Lebih diperhitungkan kesalahan orang tua ini atau kesalahan anak ini, tapi anak ini juga tidak tahan dengan toksik ibunya atau bapaknya. Jadi kira-kira ini keadilannya di mana? Kalau banyak faktor menentukan. Karena di satu sisi anak ini bisa jadi orang tua yang baik, memberikan keturunan yang bagus, menciptakan manusia-manusia yang lebih bagus. Tapi di satu sisi juga dia melihat orang tua yang seperti ini, dia memutus supaya nggak akan lagi ada anak-anak yang hasilnya seperti dia. Maksudnya tidak mengalami penderitaan. Jadi ini salahnya di mana? Siapa yang lebih berat? Menjawab pertanyaan tersebut, itu adalah hal yang kompleks, kata Keris.
Namun tenang saja, tetap ada jawabannya. Jadi ketika orang tua itu bersifat toksik terhadap keluarganya, terutama terhadap anaknya, hati-hati bahwa aku ingatkan ke yang empat kalinya bahwa ketika menikah dan memutuskan punya anak, dia sudah bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan anak dan pasangan mertua ataupun orang tua masing-masing. Lihat apakah orang tua tersebut ingin menyelesaikan tanggung jawabnya atau tidak. Jika masih toksik juga dan akhirnya anak tidak tahan lagi dan memutuskan untuk keluar, di sini ada yang namanya energi karma baru. Oh, Ketika anak sudah mencetuskan, baiklah, aku ingin keluar, walaupun tanpa berdoa sekalipun, sang anak dengan niatnya, dengan hati yang paling murni, terkoneksi dengan alam tanpa disadari, dengan udara sekitar, dengan resonansi energi sekitar. Dan yang terjadi adalah sang anak sudah memutuskan ikatan karma dengan orang tuanya. Tanpa legal, tapi legal di mata kubu kanan. Namun tidak I see. legal di hukum manusia. Terkecuali sang anak mengurus dokumen dan ya itu lain hal, itu lain cerita. Lalu apa yang terjadi dengan orang tuanya ketika sang anak tersebut keluar? Orang tuanya dianggap gagal menyelesaikan tugas. Tapi kalau ternyata orang tuanya tidak sadar apa yang sudah dilakukannya dan merasa dirinya paling benar, jangan lupa orang tuanya juga masih memiliki tanggung jawab atas diri sendiri. Jadi jangan lupa, tidak hanya tanggung jawab mengenai anak, tapi juga tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dan dia sudah gagal akan kedua-duanya. oh shit. Dan itu nanti ada perhitungannya di meja hijau, Willy. Tidak semudah itu orang tua merasa paling benar bisa luput dari tanggung jawab yang seperti ini. Apakah ada pertanyaan lain? Ini ada pertanyaan teman-teman dari ibunda dari Kak Willy, mama dari Kak Willy. Kalau anak-anak yang di panti asuhan itu bagaimana? Oke, aku akan menjawab, kata Keris. Anak-anak itu nantinya mempunyai pilihan atas takdir mereka sendiri. Mereka masih ingin mengingat orang tuanya, orang tua yang dulu maksudnya masih ingin mencari-cari, atau anak tersebut bisa keluar dari zona itu dan menjadi diri yang lebih baik. Sebaliknya, orang tuanya masih memiliki tanggung jawab. Dan ini sudah pernah dibawakan di konten-konten sebelumnya, kata Keris, bahwa ibu yang kesannya melahirkan sang anak, lalu memberikan anak tersebut kepada wanita lain, kepada orang atau orang tua lain, terserah mau wanita mau laki-laki, untuk membesarkan anaknya, dia telah merubah checkpoint. Dan di situ tanggung jawabnya sangat besar. Tanggung jawab lebih besar dipikul oleh ibu yang melahirkan. Assuming orang tuanya masih hidup ya, bukan yang karena Oh, ditinggal bukan yang meninggal karena ya. itu beda Oke. hal, Willy. Itu beda Iya. hal. Itu pasti ada kompensasi lagi. Itu beda hal, kata Keris. Kalau faktor ekonomi, Keris, ibunya tahu secara ekonomi dia nggak sanggup, tapi anaknya banyak, terpaksa dia harus serahkan anaknya ke panti atau ke orang yang pengen punya anak tapi tidak punya anak. Sejak awal, mengapa dia... Keris ngomongnya jangan begitu, Keris. Enggak, dia ngomong, sejak awal kenapa dia gila kawin, kata Keris. Ya, maksudnya ya gila kawin terus tidak pakai pengaman. Ya itu salah besar, kata Keris. Banyak faktor. Kalau dipikir-pikir zaman Orde Baru waktu itu zaman Soeharto ya, yang ada KB itu bagus juga ya program itu. Keluarga berencana. Tapi sekarang kayaknya nggak umum ya. Kayaknya udah enggak deh. Aku ngerasa kayak tolong dong para influencer atau siapa, Pak Guru Gembul atau siapa, itu boleh lah dicanangkan kembali program keluarga berencana karena memang penting banget untuk bangsa Indonesia ini. Ataupun untuk pemerintah ya tolonglah supaya penduduk itu bisa merata gini-gini. Tapi yang aku males tuh kalau kayak
Yeay, keluarga berencana dicanangkan. Terus banyak orang-orang tolol mulai agak mau fuck lah, udahlah, kesel. Nah, Aku kembali ke yang tadi ya, Willy. ya, Pertanyaan dari Inner Circle. ya. Lalu bagaimana kalau karena ekonomi dipaksakan? Orang tua yang melahirkan, ibu dari anak tersebut yang melahirkan harus bertanggung jawab terhadap orang tua baru yang akan memegang anaknya, sekaligus tanggung jawab terhadap takdir anaknya juga. Checkpoint yang berubah itu. Jadi tanggung jawabnya berlipat-lipat, Willy. Kalau dia tidak sengaja memilih orang tua yang salah, tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab ibu kandung, Willy. Sekarang pertanyaannya, kalau misalnya anak berbuat ulah, namun dari pihak orang tuanya sudah membesarkan dia dengan sangat baik, anggaplah orang tua ini adalah orang tua angkat. Ya, terus terang saja, Willy, walaupun ini menjadi tanggung jawab dari, let's say, ibu A. Ibu A adalah ibu kandung, ibu B adalah ibu angkat. Walaupun ini menjadi tanggung jawab bagi ibu B dan ibu A, terutama ibu A karena itu adalah anak kandungnya. Tapi kalau keduanya ini sudah, aku diinterfere sama kubu kanan, Willy. Grim Reaper saja tadi diintervensi, Keris. Aku diintervensi, Willy. Seven Prime intervensi balik, Keris. Seven Prime mengatakan, tidak apa-apa, katakanlah apa yang harus dikatakan. Emang Seven Prime gini ya, Seven Prime bilang, Keris, mereka, para kubu kanan, sedikit overstepping perjanjian yang sudah kamu terapkan. Maksudnya apa, Keris? Iya, Willy. Oh my God. Jadi katakanlah saja apa yang harus kamu katakan. Ini kata Seven Prime. Baiklah, terima kasih. Karena memang ini disaksikan oleh mereka juga. Dia memang aku tidak sembarang ngomong, Willy. Oke. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Walaupun ini adalah kedua tanggung jawab dari ibu A dan ibu B, namun ibu B di sini berperan sebagai orang tua yang sudah sangat baik untuk berusaha membuat anaknya juga lebih baik. Maka yang dilihat adalah usaha dari ibu B, ibu angkatnya. Ketika ibu B meninggal, tanggung jawab ibu B dan ibu A meninggal, tanggung jawab menjadi full ke si anak. Anak itu yang bertanggung jawab full atas dirinya sendiri. Seven Prime turun tangan. Seven Prime bilang, dan anak itu, katakanlah dengan izin tertentu dari universe dan yang maha kuasa, jika anak itu mampu mengakses apa yang bisa diakses, semua pembelajaran, semua kelebihan, semua pemahaman mengenai kehidupan yang sudah dialami oleh sang ibu, which is ibunya sudah menjadi jenazah kan sekarang, anak itu bisa menyerapnya kembali. Jadi di balik darkness atau kegelapan, kekelaman, gravitasi konten yang dibawakan ini, Seven Prime kami berusaha membawakan light side-nya juga mengenai jika anak itu sudah sebatang kara, apa yang bisa diperoleh. Yaitu tadi, semua pemahaman, pembelajaran, anak itu bisa menyerap. Tentu disesuaikan dengan spesifikasi batin, kognitif, dan jiwanya. Jangan lupa, dari kubu kanan juga akan ada orang-orang lain yang bisa menggantikan orang tuanya untuk memberitahu kepada si anak. Ataupun kejadian yang langsung memberitahu kepada si anak. Jadi kubu kanan tidak lepas tangan. Kecuali anak tersebut membuat perjanjian dengan iblis, yaitu itu berbeda cerita. Setiap orang yang membuat perjanjian dengan iblis sudah memutus kontrak batin dengan kubu kanan. Baiklah, kalau sekarang aku pikir sudah cukup mengenai orang tua yang memiliki anak. Sekarang bagaimana dengan kasus orang tua, lebih tepatnya bukan orang tua, tapi pasangan yang memilih child free. Mereka fokus di diri mereka sampai akhir, Willy. Mereka bebas tugas untuk tidak melanjutkan tanggung jawab ke generasi berikutnya. Mereka memiliki lebih banyak waktu luang untuk berbenah diri, atau bahkan sekedar membahagiakan orang tua. Dan apabila pasangan child free ini memutuskan untuk fokus berbenah sampai nanti waktunya dipanggil, mereka akan menemukan value-value yang kemungkinan bahkan tidak didapatkan dari kehidupan-kehidupan sebelumnya. Mata mereka akan lebih terbuka
mereka akan menjalani kualitas hidup yang entah kenapa lebih dibandingkan orang-orang yang memilih mempunyai anak. Karena fokusnya Cah Willy. Dan ini bukan salah orang tua yang ingin memiliki anak. Tidak. Bagiku, mereka orang tua yang ingin memiliki anak juga mulia. Yes. Yeah. Karena bahkan mereka berpikir lebih untuk anak mereka berikutnya. Grim Reaper, pada intinya sih, wahai manusia, sesuaikan dengan kapasitas kalian, katanya. Betul. Hanya itu saja punchline-nya. Betul. Dia nungguin dari tadi nyampein itu. Lalu, tadi kan aku sempat menyenggol statistik orang Indonesia yang memiliki keturunan. Selain karena agama, ada lagi Willy. Ada lagi. Lalu, ini aku ingin mengaitkan, lalu bagaimana kalau pasangan yang child free di hari tuanya sama siapa? Kan tidak ada anak. Itu sebabnya, ini bagi mereka yang berpikiran sempit, itu sebabnya punyalah anak, supaya nanti di hari tua ada yang mengurusi. Pertanyaannya, apakah kamu cenayang? Apakah kamu mengetahui bahwa anakmu sudah pasti akan mengurusimu di hari tua? Apakah mereka ingin fokus terhadap dirimu, atau mereka hanya ingin fokus terhadap diri mereka sendiri saja? Apakah kamu pernah menanyakannya, atau kamu memberatkannya, dan berkata bahwa kamu harus mengurusi saya ketika saya sudah tua? Jadi, kamu ingin membalikkan tanggung jawab. Kamu yang ingin memiliki anak, kamu tanggung jawab, tapi kamu juga ingin anak tanggung jawab terhadap kamu. Sebenarnya itu adalah hubungan timbal balik. Dan aku tidak bisa 100% menyalahkan akan hal itu. Tapi masalahnya Willy, ada yang namanya kehendak bebas. Kalau orang tua memiliki kehendak bebas untuk ingin memiliki anak atau tidak, maksudnya seorang pasangan ingin memiliki anak atau tidak, maka anak juga mempunyai kehendak bebas untuk ingin mengurusi orang tuanya atau tidak di masa tua. That's a good punchline. Tergantung dari empati sang anak tersebut. Berhasil atau tidaknya orang tua menanamkan empati itu sejak dini. Berhasil atau tidaknya anak tersebut belajar dari lingkungan yang membuat dia bertumbuh. Itu akan membawa ke checkpoint lebih lanjut dan membawa ke cabang masa depan yang lebih lanjut. Kalau dibilang, oh sudah takdir, sayangnya adalah tidak semuanya takdir. Karena checkpoint itu membawa ke takdir berikutnya. Mereka itu sama seperti hukum probabilitas. Ada begitu banyak kemungkinan, Willy. Lantas apa yang dilihat? Ini aku sedikit membuka, Willy. Lantas apa yang dilihat oleh orang-orang yang merasa ternyata kehidupan paralel itu ada? Bukan karena kehidupan paralel itu ada, tapi mereka tidak sengaja mengehack sistem dari kubu kanan akan probabilitas-probabilitas yang terjadi, yang sekian banyaknya terjadi di alam semesta ini. Astaga, boleh gak aku ngomong ke Grim Reaper? Kalau kamu ngomong, kata Grim Reaper, yang kesetrum bukan aku, yang akan berhubungan dengan yang kamu ngomong, katanya. Itu terserah kamu, Willy. Udahlah. Keris, tadi Grim Reaper nyampein, tahu gak guys? Grim Reaper bilang, kamu tahu gak Willy? Kenapa bisa ada kebocoran-kebocoran manusia dengan seakan-akan parallel reality, bukan paralel tapi kayak option future gitu kan? Iya, option future, betul. Kami GR tidak memegang akses itu. Arka tidak memegang, prosecutor yang memegang, tapi prosecutor tidak membocorkan. Siapa lagi yang bisa membocorkan itu? Ayo, kata Grim Reaper. Aku bilang Angel. Jadi dengan tidak lain tidak bukan, ada juga Angel yang mungkin sedikit atau apa dengan human yang gak kaku. Itu bocor. Jangan lupa Willy, sama seperti kalian juga ada yang bandel Willy. Mereka yang bandel juga bisa melihat itu dan menjadi bocor. Jadi sebenarnya kebocoran-kebocoran yang terjadi kepada kita Jess, itu tidak lain tidak bukan dari kubu kanan, tapi kubu kanan yang patuh sistem atau yang agak bandel. Dan sekarang baru ketahuan jawabannya. Kalian sadar kan Willy? Ya gini gitu. Kalian sadar kan, kalian lebih sering berteman dengan yang bandel? Iya. Ya sudah, komplit sudah. Aku gak nyangka ternyata malaikat lo yang gak sengaja kayak, ini lo, cabang future kamu. Itu gak boleh sebenarnya. Kalau gak diizinin ya, kadang
Kata malaikat. Cir. Iya, kami tidak memegang akses itu, kata Grim Reaper. Ya. Kecuali untuk kamu dan Jesslyn, kata Grim Reaper. Itu pun kalau kamu sadar, Willy, katanya. Kalau kalian tiap kali bekerja, cabang future itu kamu dapatnya kayak bukan murni dari GR kan, dari macam-macam. Iya, Ya betul. itulah karena aksesnya tersebar di seluruh malaikat dan prosecutor, katanya. Udah. Kata prosecutor, udah cukup, katanya. Ya, kata Grim Reaper, baik, katanya. Ini agak Sudah? sudah. Apakah ada yang ingin kamu tanyakan, Willy, perihal chat free? Udah sih, Keris. Tapi untuk menutup chapter ini emang sudah mau selesai kan, Ya, Keris? sudah mau selesai, Willy. Aku ingin cerita perasaanku dan kisah nyata keluargaku, dan ini semoga bisa menjadi sharing bagi Anovers semuanya. Ada satu keluarga aku yang om itu, yang waktu itu datang ke acara 50 tahun pernikahan keluarga besar aku. Ada satu yang 50 tahun merit kan. Sebut saja Om A. Om A inilah Anovers yang gue selalu berkali-kali bilang di channel Anomali, yang problem dengan anaknya, dan anaknya sudah bertekad memutus hubungan, dan terjadilah putus hubungan, bukan secara legal ya, tapi secara udah. Nah, kalau itu yang terjadi, Willy, maka anaknya bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ya. Kalau orang tuanya sebenarnya masih mau, tapi anaknya, ya sudah, itu fokus terhadap dirinya sendiri. Bukan masalah salah atau benar, tapi tanggung jawab jadi fokus ke diri sang anak sendiri. Intinya kepada Om A ini, setelah bokap gue berpulang, gue ngerasa ini chapter berikutnya seorang Willy dan keluarga terdekat untuk membantu si Om A ini. Om A ini ketika waktu di acara malam makan-makan 50 tahun itu, istrinya juga sudah meninggal anyway. Jadi Om A ini hidup sebatang kara, hanya dia dan ART. Anaknya sudah putus hubungan, istrinya pun sudah lama meninggal. Malam ketika ngobrol sama kamu, lucunya Om A itu menanyakan pada Jesslyn kayak, tuh pan kawin gitu kan, katanya. Terus kamu jawab, gimana kamu jawabnya? Kawin, maksudnya nikah gitu ya. Belum tertarik gitu. Lu nggak pengen tuh iya, kayak sambil keluarganya Willy yang lain tuh ada Iya. anak kecil-kecil, bocil-bocil ngeliat bermunculan anak-anak gitu kan. Terus aku bilang, nggak tertarik. Terus ditanya lagi, masa sih lu nggak tertarik? Kalau gue sih tertarik loh gitu. Emang lu lihat ini nggak lucu-lucu gitu, nggak tertarik gitu. Aku semenjak kelas 6 SD nggak tertarik. Aku bilang gitu. Poin adalah A ini sudah mencapai keterbatasan pemahaman spiritualitinya. Dia sendiri putus hubungan sama anak, tapi kenapa dia sendiri menyarankan orang-orang lain supaya punya anak banyak dan berharap pas sudah tua diurusin. Dia sendiri mengalami yang tidak enak. Tapi yang aku pengen sampaikan ke Anovers, ya inilah keterbatasan. Entah kenapa yang muncul dari hati aku bukan rasa maki atau bego. Aku malah kasihan. Aku malah kasihan. Iya. Dan aku ngerasa ini my next chapter setelah papa berpulang kan. Oke, we have to take care of Om A ini. Dan gue yakin Anovers, kejadian Om A pasti terjadi juga di sekian banyak Anovers, ya kan? Sebelum penutupan, aku ingin antisipasi bagaimana kalau baik yang sudah mempunyai anak atau yang belum, yang semua yang menonton di sini, apa yang harus dilakukan bila hanya sendirian. Kalau masih punya pasangan, kemungkinan masih bisa untuk meminta tolong kepada pasangan untuk merawat kita yang sedang sakit atau tidak berdaya. Namun, apabila benar-benar tidak mempunyai siapapun, ya kalau misalnya mempunyai anak dan anaknya ingin merawat, itu bagus, itu adalah bonus. Tapi kalau sang anak tidak ingin mengurusi, atau kamu adalah seseorang yang memilih untuk child free, maka pastikan kamu memiliki relasi orang terdekat yang bisa kamu percaya untuk membantu kamu. Relasi ini bisa dibangun kalau kamu juga bersifat genah, tidak macam-macam. Universe akan mempertemukan kamu dengan orang-orang yang sangat cocok untuk dirimu. Atau bahkan kalau beruntung, kamu bisa bertemu dengan soul group yang di alam sana dan membantu kamu sampai proses terakhir. Lalu, kalau misalnya yang terjadi adalah meninggal sendirian di dalam tempat, di dalam rumah,
Apa yang seharusnya dilakukan? Gak apa-apa Willy, nanti kamu bisa menambahkan. Apa yang harus dilakukan? Tidak apa-apa. Kamu sudah berjuang sampai akhir. Kamu meninggal sendirian, itu adalah hal yang mulia. Itu adalah hal yang terhebat yang pernah kamu lakukan di kehidupan ini. Bukanan akan membantu dengan cara orang-orang sekitar itu menjadi aware. Mungkin lewat tahu atau lewat feeling. Kamu pada akhirnya akan ditemukan juga. Ya. Tidak perlu khawatir. Jalankanlah kehidupan kamu ini sesuai dengan kata hati. Dengan hal yang bisa kamu jalankan. Jangan memaksakan hal yang akan kamu pilih dengan hal yang tidak sanggup kamu jalani. Pilihlah yang kamu sanggup jalani. Keris. Ini Grim Reaper-nya dari tadi ngomong kayak udah gini-gini dibilang. Nyambung dengan Keris yang bilang kalau meninggal sendirian kan. Grim Reaper bilang, hah? Kalau kalian meninggal sendirian? Tanda tanya. Kalau kalian meninggal sendirian, kalian akan notice, menyadari bahwa kalian sama sekali gak sendirian ketika udah meninggal. Lebih gak sendirian daripada yang kalian bisa pikir kalian gak sendirian katanya. Betul Willy, ini kan tapi konteksnya. Grim Reaper bilang, Keris ketawa juga. setelah meninggal kalian akan ketemu dimensi baru, arwah baru yang gak sendirian. Dan bahkan petugas-petugas Tuhan yang tadinya kalian gak lihat. Jadi kalau kalian berpikir gak sendirian, ini lebih gak sendirian. Kalian akan kaget ya betapa gak sendiriannya kalian, kata Grim Reaper. Iya, itu ada betulnya. Namun yang mereka takutkan adalah bagaimana tubuh mereka ketika mereka meninggal sendirian. Memang betul, karena tubuh ini kan sebenarnya ibarat baju. Ketika sudah keluar dari tubuh, seharusnya sudah tidak memikirkan tubuh ini lagi. Tubuh akan terurai bagaimanapun caranya. Pergilah. Jangan, nanti ketika kamu sudah meninggal, pergilah. Jangan memberatkan tubuhmu, tidak ada gunanya. Nah setelah kamu sampai ke perjalanan yang berikutnya, kamu akan dihadapkan oleh hal-hal yang menakjubkan seperti yang Grim Reaper sebutkan tadi. Makanya gak heran aku sangat bener-bener pengen silent, sakral ketika aku mendorong peti terakhir kremasi My Dad kan. Karena My Dad sadar, aku juga sadar, kami berdua sadar bahwa itu momen pelepasan yang sesungguhnya antara jiwa My Dad dengan badannya. Aku gak mau diganggu doa-doa yang macem-macem. Aku agak pissed off sih baca satu komen yang, sorry aku terpaksa bawa Jess. Ada komennya bisa dibaca kok yang episode My Dad. Dibilang, Willy kamu sombong gak mau terima doa-doa gini. Aku bilang nih apaan sih nih orang ini kan. Aku pikir dia ada benernya komennya. Dia komen gini, kamu terlalu sombong Willy gini gak mau doa. Ujungnya di akhir-akhir kan kamu dekat sama Lucifer, kamu hubungi Lucifer, oh fuck you, dalam hati aku emang udah otak lu udah korslet aja gitu loh komennya. Ya, dipikirnya maksudnya mungkin aku pikir kayak di awal baca mungkin dia ada benernya, Ya, ngomongnya mungkin soalnya santun dan bener. Tapi kenapa terakhirnya kayak lo nggak logis gitu loh. Nggak logis sih. Anyway, tetap. Nah di akhir ini Jess, aku cuma mau bilang juga pada Anovers dan kepada kamu dan kepada semuanya, ini ada hubungannya dengan mencari relasi sebelum meninggal. Memang gak terlalu berhubungan dengan orang tua sih, tapi kan one day kita akan menjadi tua dan kita harus, kalau gak punya orang tua lagi gimana, menjadi relasi. Aku cuma mau bilang dan kepada Anovers, ketika my dad passed away, teman-teman SMA, teman kantor, tidak ada satupun yang datang ke pemakaman my dad. Padahal menurut hukum dunia ceritanya, menurut pemahaman yang aku tahu, mereka menghabiskan 10%, 30% of my time sebelum aku jadi anomali kan. Aku pikir mereka lah relasi sesungguhnya. Turn out to be mereka gak ada satupun. Berarti apa? Aku cuma bisa bilang, aku gak ada connected benang dengan mereka. On the other hand, Anovers, kalian the clients Dan Anovers, ada orang-orang yang gua gak kenal. datang Sumpah gua gak kenal. Tapi mereka the clients dan Anovers, mereka datang. Beberapa dari mereka gak mau disebut namanya, itu bikin gue nangis terharu. Beberapa dari mereka datang dan gue gak kenal, ya kan? Artinya apa? Bahwa bermaksud sombong. I think anomali, terlepas orang mau bilang kami sesat atau apa, karya kami pasti menyentuh beberapa orang di muka bumi ini. Dan kami tahu kami bukan di jalan yang salah, kami juga bukan di jalan yang sesat. Kami percaya what we do itu berimbas dan berefek kepada orang lain.
Sehingga orang lain yang bahkan belum kenal kami sekalipun lebih berharga dibanding relasi-relasi yang tadinya gue pikir seharusnya menjadi relasi gue. Ini sebuah turning point yang gue gak nyangka, Anovers, tapi pasti juga terjadi di semua yang menonton ini. Di saat kita berpikir inilah my family sampai akhir, belum tentu. Itulah dia, balik lagi ke Aries bilang, carilah si kubu kanan akan selalu membantu. Gitu. Dan in this case, family dalam arti harafiah keluarga, artinya ayah dan ibu, juga belum tentu menjadi orang-orang terakhir di saat terakhir kita. Itu sih penutupnya. Betul, Willy. Nikmatilah jalan hidupmu. Hari ini kamu merasa kamu tidak punya teman, kamu tidak punya relasi, besok bisa datang orang-orang baru. Hari ini kamu sudah memiliki teman, tapi ternyata nantinya tidak sejalan. Itu juga adalah chapter baru lagi. People come and go, relasi come and go. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu adalah kamu bisa berpegang teguh kepada dirimu sendiri. Dan di situ nanti, asalkan kamu fokus untuk menjadi orang yang baik, kubu kanan akan membantu. Sekian, kata Keris. Thank you. So, segitu dulu video kami kali ini, Anovers semuanya. Thank you for watching. Sudah episode yang tadinya gue pikir bakal pendek, ternyata malah jadi panjang, namun packed with information dan sangat berarti. Thank you for watching. Please klik like, share, subscribe, dan sampai jumpa lagi pada video anomali yang lainnya. Menguak hal misteri. Loh, itu deh. Itu deh. Sampai jumpa pada video anomali yang lain. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Keris. Thank you, KGR. Thank you, Bizerot atas maki-makinya.